Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gimina Rika Mesari dengan NIM 3322203 dari kelas PS5F akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi mikro dan makro. Dan ekonomi dibagi menjadi dua kategori utama, adalah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Keduanya memiliki fokus dan tujuan yang berbeda meskipun saling terkait. Nah, yang A, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ekonomi mikro. Ekonomi mikro memfokuskan pada keputusan individu dan perusahaan serta bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan barang dan jasa. Berikut adalah beberapa aspek utama dari ekonomi mikro sendiri. Yang pertama itu teori permintaan dan penawaran, yaitu menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang yang ditentukan pasar. Permintaan mengacu pada jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada harga tertentu, sementara penawaran adalah jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan. Yang kedua itu elastisitas, mengukur seberapa responsif permintaan atau penawaran barang terhadap perubahan harga. Yang ketiga, teori produksi dan biaya, analisis bagaimana perusahaan memproduksi barang dan jasa serta biaya yang terlibat dalam produksi. Yang keempat, struktur pasar, meneliti berbagai jenis pasar seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Yang kelima, kesejahteraan ekonomi, yaitu membahas bagaimana alokasi sumber daya mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat. Contoh dari kegiatan ekonomi mikro, yang pertama itu permintaan dan penawaran. Misalnya ketika harga daging ayam naik karena permintaan meningkat selama musim liburan. Yang kedua, elastisitas harga, reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Misalnya penurunan pembelian barang mewah ketika harganya naik sedikit. Yang ketiga, teori produksi, bagaimana perusahaan memilih untuk memproduksi barang dengan biaya minimal seperti perusahaan manufaktur yang meminimalkan penggunaan bahan baku. Dan yang terakhir itu pasar persaingan sempurna. Contoh ini adalah pasar produk pertanian di mana banyak penjual dan pembeli dan tidak ada yang bisa mempengaruhi harga secara individu. Nah, yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro berfokus pada ekonomi secara keseluruhan, termasuk analisis agregat dari indikator ekonomi dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi ekonomi dalam skala besar. Adapun aspek utama dari ekonomi makro ini yaitu meliputi yang pertama, pertumbuhan ekonomi, menganalisis bagaimana perekonomian tumbuh dari waktu ke waktu, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan GDP atau produk domestik bruto dan peran investasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Yang kedua itu inflasi, yaitu mengkaji tingkat kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian. Yang ketiga itu pengangguran, meneliti tingkat pengangguran dan berbagai jenis pengangguran seperti pengangguran struktural dan siklikal. Yang keempat, kebijakan fiskal dan moneter, yaitu membahas bagaimana pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan yang terakhir yaitu neraca pembayaran, yaitu menganalisis aliran barang, jasa, dan uang antar negara termasuk defisit dan surplus neraca perdagangan. Itu contoh kegiatan ekonomi makro. Yang pertama, inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum di seluruh perekonomian. Contohnya, jika bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Yang kedua, pengangguran. Tingkat pengangguran di suatu negara, misalnya meningkatnya pengangguran akibat resesi ekonomi. Yang ketiga, yaitu produk domestik bruto atau PDB, yaitu total nilai dan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam 1 tahun sebagai indikator kesehatan ekonomi. Yang terakhir itu neraca perdagangan, adalah selisih antara ekspor dan impor suatu negara. Misalnya jika suatu negara memiliki surplus perdagangan karena ekspor lebih besar daripada impor. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.